Terbongkarnya rahasia besar pengobatan alternatif Ningsih Tinampi, ternyata cuma pakai cara ini. Nah, ini dia. Ternyata Ningsih Tinampi tidak pernah mempelajari ilmu pengobatan alternatif. Nah, ini dari sumber yang Bunda baca di sini. Masyarakat lebih menyukai pengobatan seperti Ningsih Tinampi ditipu dengan efek. Jadi hanya menggunakan trik sugesti. Fakta-fakta kontroversial tentang pengobatan Ningsih Tinampi ini yang sangat mengejutkan. Dia mengaku sebagai penyembuh alternatif, tapi faktanya pengobatan yang dilakukan bukan termasuk pengobatan alternatif. Dia tidak mau disebut dukun, tapi faktanya pengobatan yang dia lakukan merupakan praktik perdukunan. Dia sering mengatakan bahwa penyakit pasiennya karena ulah dukun santet, tapi faktanya dia tak paham apa itu santet. Lalu siapa sebenarnya Ningsih Tinampi itu? Apakah dia dukun? Bukan. Apakah dia penyembuh alternatif? Bukan. Apakah dia ahli kesehatan? Bukan juga. Apakah dia paranormal? Bukan. Apakah dia tabib? Bukan. Apakah dia tukang pijit? Bukan juga. Fakta yang tak terbantahkan adalah dia seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi di sini dengan saya Bunda Wiji Winaras, tentu saja di channel Wiji Winaras. Nah, sedulur semua, ini Bunda akan menyampaikan tentang terbongkarnya rahasia besar pengobatan alternatif Ningsih Tinampi. Ternyata cuma pakai cara ini. Apakah caranya? Mohon untuk disimak. Siapa yang tidak kenal Ningsih Tinampi, semua saya yakin sudah pada mengenalnya atau mengetahuinya. Mengklaim mampu menyembuhkan beragam penyakit hanya dengan membaca Al-Fatihah. Namun Ningsih Tinampi terlihat bingung dan panik ketika ditanya mengenai sumber ilmu pengobatan setelah didatangi oleh Pemprov Jatim dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Nah, mengapa bingung? Hal itu tampak dari reaksinya ketika klinik Ningsih Tinampi yang viral di media sosial didatangi oleh Pemprov Jatim dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Melalui laman YouTube-nya, Ningsih Tinampi membagikan momen ketika kunjungan Pemprov dan Kesehatan Jawa Timur berkunjung. Awalnya, Ningsih Tinampi ditanya oleh seorang staf kesehatan mengenai ilmu yang dimilikinya. Ia penasaran dari mana Ningsih Tinampi mendapatkan kemampuan mengobati orang. Wanita tersebut atau dari Dinas Kesehatan tersebut memulai pertanyaan dengan memperkenalkan diri. Saya sudah melihat bagaimana ibu melakukan terapi. Bagi saya sangat menarik karena saya orang pendidikan. Saya orang Unair, Bu, ungkap seorang wanita dari Dinas Kesehatan. Lebih lanjut, ia kemudian mulai mengulik sumber ilmu Ningsih Tinampi hingga mampu membuka pengobatan alternatif. Staf tersebut pun mulai bertanya kepada Ningsih Tinampi mengenai asal-muasal kemampuannya. Saya ingin tahu, ibu mendapat ilmu terapi itu dari mana, Bu? Tanya staf Dinas Kesehatan. Namun, mendengar pertanyaan itu, Ningsih Tinampi justru terlihat panik dan kelabakan menjawab. Nah, ini sangat menarik ini, sedulur semua. Alih-alih langsung menjawab, Ningsih Tinampi justru sempat melongo seraya terkejut. Jadi tidak langsung menjawab, namun melongo dan terkejut. Waduh, ucap Ningsih Tinampi. Menjelaskan kembali pertanyaannya, staf wanita itu pun mengaku penasaran dengan asal-muasal ilmu yang dimiliki Ningsih Tinampi. Sebab biasanya seseorang yang mempunyai ilmu gaib itu berasal dari keturunan atau belajar.
Karena saya di pendidikan, biasanya ini termasuk misalnya dari neneknya atau omnya, dari turun-temurun. Nah, ibu ini dari siapa ilmunya? Tanya staf wanita itu lagi. Usai berpikir beberapa detik, Ningsih Tinampi pun akhirnya mengurai jawabannya. Diakui Ningsih Tinampi, ia bingung jika ditanya soal sumber ilmunya. Diakuinya Ningsih Tinampi, ia tidak pernah belajar ilmu pengobatan alternatif. Nah, ini dia. Ternyata Ningsih Tinampi tidak pernah mempelajari ilmu pengobatan alternatif. Kalau saya sendiri bingung ya jawabnya, kata Ningsih Tinampi, karena saya juga tidak belajar dan saya tidak minta. Wong saya pekerjaannya dulu juga bukan mengobati, kata Ningsih Tinampi. Namun belakangan Ningsih Tinampi diduga tak benar-benar memiliki kemampuan gaib untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ini bisa Bunda ulangi. Namun belakangan Ningsih Tinampi diduga tak benar-benar memiliki kemampuan gaib untuk menyembuhkan penyakit. Ningsih Tinampi disebut-sebut hanya menggunakan metode placebo atau trik sugesti, dan ini ternyata yang digunakan Ningsih Tinampi adalah hanya trik saja. Placebo adalah perawatan medis yang sebenarnya tidak memiliki efek bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi tidak ngefek ya sedulur semua. Namun manusia yang menerimanya merasa mendapatkan manfaat. Itulah mengapa masyarakat lebih menyukai pengobatan seperti Ningsih Tinampi ditipu dengan efek placebo. Nah, ini dari sumber yang Bunda baca di sini. Masyarakat lebih menyukai pengobatan seperti Ningsih Tinampi ditipu dengan efek placebo. Jadi hanya menggunakan trik sugesti. Mereka dijanjikan peningkatan kontrol diri, percaya diri, dan perbaikan kesehatan. Namun perlu diingat, efek itu bersifat semu karena tidak menyasar sumber asli penyakitnya. Terkait fenomena Ningsih Tinampi, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jawa Timur juga sempat menghimbau masyarakat lebih cerdas memilih pengobatan. IDI meminta masyarakat memilih pengobatan yang teruji secara ilmiah. Masyarakat harus banyak belajar dan mencari tahu referensi tentang pengobatan yang baik dan terbukti secara ilmiah. Jangan hanya ikut-ikutan saja, kata Ketua IDI Jawa Timur Sutrisno ketika dikonfirmasi kompas.com. Mungkin ada jalur lain untuk pengobatan, tapi yang jelas bukan jalur medis jelasnya. Sutrisno mendesak Dinas Kesehatan Jawa Timur bersinergi dengan sejumlah pihak untuk melindungi masyarakat. Terlebih ada banyak metode pengobatan yang berkembang di masyarakat. Dinas Kesehatan punya wewenang untuk menilai metode pengobatan yang berkembang di masyarakat untuk melindungi masyarakat jelasnya. Pengobatan Ningsih Tinampi tidak masuk dalam dua kategori pelayanan kesehatan. Usai sidak, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Herlin Verliana menegaskan bahwa tempat praktek Ningsih Tinampi bukanlah pelayanan kesehatan, sebab tidak termasuk dalam dua kategori pengobatan dalam medis, yakni cara tradisional dan konvensional. Pelayanan kesehatan konvensional merupakan metode pengobatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan pengobatan tradisional menggunakan metode ramuan dan keterampilan pijat, akupresur, dan akupuntur. Pelayanan kesehatan konvensional walaupun tradisional sama-sama memiliki organisasi profesi, standar pelayanan, dan kode etik. Sedangkan pengobatan Ningsih Tinampi tidak masuk ke dalam dua kategori pelayanan kesehatan tersebut, ujar Herlin kepada wartawan. Menyoal aktivitas dan metode pengobatan
Warganet menanggapinya secara beragam. Salah seorang pakar spiritual meragukan pengobatan yang dilakukan Ningsih Tinampi. Pakar spiritual bernama Kusuma Said dari Padepokan Sukma Lanang Sejati mengungkapkan, apa yang dilakukan Ningsih Tinampi sangat janggal dan meragukan. Salah satu kejanggalan yang ditemukan video di YouTube milik Ningsih yang memperlihatkan pasien yang diobati itu saja, hanya berbeda penampilan atau baju. Kalau diamati, wajah pasien 1 dan pasien 2 adalah orang yang sama karena mukanya sama persis. Silahkan saja pemirsa lihat video YouTube-nya. Kalau dilihat pasien yang ditampilkan di YouTube, orang itu juga. Banyak pasien yang sama berobat ke sana, ungkap Kusuma Said. Menyoal pengakuan Ningsih Tinampi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menggerakkan malaikat, nabi, dan lain-lain, Kusuma Said hanya berujar pendek, dulu juga Lia Eden mengaku bertemu malaikat Jibril, tapi apakah masyarakat percaya? Ujarnya pendek. Sedulur semua, terkait ritual buka tali pocong yang dilakukan oleh Ningsih Tinampi yang dipatok dengan harga mahal sampai dengan puluhan juta. Setelah Bunda menanyakan ke para ahli spiritual, itu tidak ada ritual semacam itu, dan Bunda menanyakan juga ke ahli agama, di dalam agama pun tidak ada ritual semacam itu. Jadi apakah ini memang hanya inisiatif dari Bu Ningsih Tinampi sendiri atau apa? Bunda di sini tidak mengetahui dengan pasti. Namun ini ada sumber yang mengatakan ada beberapa fakta kontroversial tentang pengobatan Ningsih Tinampi. Ini yang sangat mengejutkan. Dia mengaku sebagai penyembuh alternatif, tapi faktanya pengobatan yang dilakukan bukan termasuk pengobatan alternatif. Dia tidak mau disebut dukun, tapi faktanya pengobatan yang dia lakukan merupakan praktik perdukunan. Dia sering mengatakan bahwa penyakit pasiennya karena ulah dukun santet, tapi faktanya dia tak paham apa itu santet. Lalu siapa sebenarnya Ningsih Tinampi itu? Apakah dia dukun? Bukan. Apakah dia penyembuh alternatif? Bukan. Apakah dia ahli kesehatan? Bukan juga. Apakah dia paranormal? Bukan. Apakah dia tabib? Bukan. Apakah dia tukang pijit? Bukan juga. Fakta yang tak terbantahkan adalah dia seorang YouTuber. Namun, sedulur semua, apapun itu yang dilakukan Ningsih Tinampi, Bunda setuju dengan salah satu pengobatannya, yaitu menggunakan Al-Fatihah. Karena memang Al-Fatihah adalah doa penyembuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Apa yang tadi sudah Bunda sampaikan bukan berarti mempunyai maksud tertentu atau tidak menyukai Ningsih Tinampi, namun Bunda menyampaikan ini dari berbagai sumber. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.